Permintaan Sintayong itu harus dilakukan jauh-jauh hari kepada seluruh klub. Sintayong harus tahu latihan klub-klub itu. Dia mau tahu dari mana? Ya bilang minta tolong sama Direktur Teknik PSSI, Indra Safri. Bagaimana dia tahu perkembangan Vietnam, Thailand, sama Uni Emirat Arab? Dari mana Sintayong tahu? Dulu zaman-zaman pelatih lokal, itu ada tim yang berangkat menjadi mata-mata. Selamat dini hari. Apa yang Anda ingin ungkapkan melihat perkembangan timnas Indonesia yang sedang akan berlaga di Piala Dunia? Ada cerita-cerita berita di medsos yang aneh, antik, kontroversial, dan blow on menurut gue antara PSSI sama pelatih tim nasional asal Korea Sintayong. Cerita-cerita yang menurut gue ini aneh. Pertama tuh gini, Sintayong baru mengeluh sekarang dan baru mengetahui Indonesia di peringkat 173. Pertanyaan gue, waktu dia tanda tanganin kontrak tahun akhir 2019, itu dia mengetahui nggak sih sejarah sepak bola nasional? Dia cuman asal kontrak atau dia butuh cuman pekerjaan, ya kan? Asal dia melatih dimanapun, ya kan? Sehingga dia lupa, tidak mengetahui ranking Indonesia itu nomor 173 dari 211 anggota FIFA. Nah itu yang menurut gue aneh benar. Dan dari situ menurut gue kualitas Sintayong perlu dipertanyakan. Karena dia baru tahu sekarang ranking Indonesia 173. Yang kedua, berita-berita yang terakhir yang terdengar itu adalah dia meminta PSSI untuk punya National Training Center. Ya tempat pelatnasnya tim nasional lah. Waktu akhir 2019 itu Sintayong nanya nggak sih? Indonesia punya apa? Kantor PSSI di mana? Itu kenapa baru sekarang dipertanyakan? Terus yang ketiga, pertanyaan bahwa PSSI harus punya training center, tempat pelatnas, karena para pemain yang dipanggil sama Sintayong itu malas latihan, malas menambah semua lah, mau fitness lah atau kekurangan pemain. Menurut gue itu juga aneh. Permintaan Sintayong itu harus dilakukan jauh-jauh hari kepada seluruh klub. Sintayong harus tahu latihan klub-klub itu. Dia mau tahu dari mana? Ya bilang minta tolong sama Direktur Teknik PSSI, Indra Safri. Indra Safri ditanya, cara latihan pemain ini di klub Bayangkara seperti apa? Pemain ini melatihan di Persija seperti apa? Harus dijelaskan sama Indra Safri. Sehingga dia dapat knowledge-nya. Oh ternyata pemain-pemain Indonesia di klubnya latihannya macam-macam, berbagai variasi. Oh ternyata itu masih kurang. Jadi aneh nih menurut gue, Sintayong ini nggak tahu mau cari alasan atau dari awal dia nggak tahu, nggak mau peduli tentang sosial budaya masyarakat Indonesia atau sosial budaya para pemain. Dia selalu punya mindset Sintayong bahwa di Korea semua klub itu sudah punya
SOP-nya masing-masing dalam membangun klub-klub profesional. Dia pikir Korea sama Indonesia. Nah, pertanyaan yang gue tadi bilang kontroversial buat gue nih Sintayong, baru sekarang dipertanyakan. Atau PSSI nggak pernah berkomunikasi sama Sintayong, sehingga sekarang ini semua dipertanyakan. Pertanyaannya kan sejak kontrak sampai hari ini mereka ngobrol apa sih soal sepak bola Indonesia? Itu bos. Oke, artinya kekacauan itu tercipta atau bagaimana? Kalau lihat perjalanan Sintayong di kontrak yang kontroversial, menurut gue ini bagian dari jejak itu. Jejak kontroversial Sintayong, ya kan? Karena komunikasi dengan PSSI dalam kontrak mengontrak maupun isi klausal-klausal itu sejak tahun lalu lah, saat COVID lah, dia belum hadir lah di Indonesia. Terus kemarin Januari itu dia kena COVID lah, terus PSSI nggak bisa ngurus lah, nggak punya duit. Hal-hal yang seperti itu sulit berharap bahwa tim nasional bisa berbuat apa-apa. Pertama nih, Sintayong aja sudah mengeluh timnya. Terus menjelang berangkat kemarin ke Uni Emirat Arab, itu saja seolah-olah dia memberi semangat bahwa kita punya metode baru. Dari mana ilmu metode baru? Kompetisi nggak ada, turnamen mana bisa dijadikan barometer. Piala Menpora kemarin nggak bisa jadiin barometer. Fisik, stamina, mental gimana? Terus mereka pelatnas di sini, besok tiba-tiba tanggal 25 harus melakukan uji coba lawan Afghanistan. Baru dia di penyisian grup G Asia itu Sintayong berharap ada perkembangan taktik strategi dari mental dan cara bermain, tapi dia tidak berjanji ada kemenangan. Ya, dia berjanji pun juga kalau ada kemenangan itu juga bohong. 3 tim pra Piala Dunia Qatar ini, 3-tiganya nih yang mau dihadapin sama Indonesia, semua ngotot ingin juara grup, ingin runner up grup. Bagaimana dia tahu perkembangan Vietnam, Thailand, sama Uni Emirat Arab? Dari mana Sintayong tahu? Dulu zaman-zaman pelatih lokal, itu ada tim yang berangkat menjadi mata-mata. Berangkat ke tim lawan, melihat perkembangan, ada itu dulu. Sekarang siapa tim yang memantau perkembangan Vietnam? Ini dia lagi mimpin klasemen. Terus Thailand itu punya kesempatan untuk jadi runner up. Uni Emirat Arab masih sisa 2 pertandingan. Yang kemungkinan dia bisa juara grup kalau Vietnam kalah terus, atau minimal dia runner up untuk mewakili runner up dari grup G untuk bertarung memperebutkan 4 tiket ke kualifikasi babak ketiga di Asia. Menurut gue ini besok itu kalah 0-1 aja udah bagus lawan ketiganya, karena mereka benar-benar fight untuk lolos. 3 tim yang dihadapin tanggal 3 itu melawan Thailand, tanggal 7 lawan Vietnam, tanggal 11 melawan Uni Emirat Arab sebagai tuan rumah. Kemungkinan besar Uni Emirat Arab itu memainkan 2 partai sisa menang, itu banyak. Dengan menang dia 12 poin. Dan sama dengan Vietnam yang
masih menyisakan satu partai melawan Indonesia. Jadi menurut gue banyak yang kontroversial sejak Sintayong menandatanganin kontrak menjadi pelatih tim nasional. Bahkan nih ada yang aneh nih, Iwan Bule nih sebagai ketua umum PSSI itu sebelum berangkat pesan sama Sintayong, titip Ivan Dimas, jangan sampai dijailin lagi. Pertanyaannya tuh kan gini, di dalam sepak bola ketika Ivan Dimas itu dijailin lawan pemain Vietnam waktu itu apakah sengaja atau tidak? Terus pesan yang disampaikan Iwan Bule kepada Sintayong agar Ivan Dimas dijaga, gitu kan? Mana bisa Sintayong menjaga Ivan Dimas untuk tidak cedera? Yang bisa menjaga Ivan Dimas tidak cedera, ya dirinya sendiri. Kalau dia lagi nggak fit ya kan, gampang cedera pemain di Indonesia atau pemain luar negeri manapun. Kalau nggak fit tapi ditampilkan masuk squad inti gitu ya, cedera gampang. Jadi aneh gitu bahasanya. Iwan Bule titip kepada Sintayong agar Ivan Dimas dijaga untuk tidak cedera, ya kan? Ya pelatih kalau mau Sintayong kalau bilang oke Pak siap, dia bilang sama Iwan Bule siap. Nah, untuk supaya tidak cedera caranya gampang Pak. Besok selama main tiga pertandingan di sana nggak saya turunkan Pak. Kan gitu. Jadi aneh gitu loh. Kan bukan itu. Yang bisa menjaga Ivan Dimas cedera atau tidak adalah dirinya sendiri. Kalau semua pemain lawan brutal, ya kan? Siapa saja pemain Indonesia bisa jadi cedera. Kan begitu. Jadi menurut gue perkembangan komunikasi antara Sintayong dengan PSSI menurut gue amburadul. Yang kedua kontroversial. Dan ketiga terkesan PSSI sama Sintayong sama-sama blow on. Jadi harus bagaimana? Perlu solusi. Solusinya udah nggak ada solusinya karena dia sudah di tengah jalan. Artinya gini, Sintayong habis melatih tim nasional pra Piala Dunia, ya kan? November nanti di SEA Games. Jadi kalau di tim ini gagal juga di SEA Games, ya coret aja Sintayong. Itu aja solusinya itu. Dia masih punya kesempatan untuk memimpin timnas di SEA Games September Oktober nanti. Kalau dia gagal, pecat saja.